Salam berjajua, di Bapak Tura Resnina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Oke pemirsa, hari ini tuh saya buat opening pun tidak tersenyum. Karena saya mau bercerita kepada kalian satu, macam saya bilang, bukan cerita juga sih, kejadian yang baru-baru ini kami alami, dan saya rasa itu sangat berharga sekali untuk saya share kepada kalian pemirsa ya. Jadi kalau kalian lihat video kami yang 3 hari lalu ya, hari apa itu saya lupa, saya lupa hari apa itu kita pergi ya pemirsa. Jadi hari itu kan kita ada pergi ke kebun pakcik kepada suami saya kan. Nah sebenarnya di situ kita memang nggak ada planning mau pergi ke kebun, karena biasanya itu bapak kalau telepon dia bilang datang ke rumah, biasanya durian memang sudah ada di rumah gitu. Paling-paling juga kalau kita ambil rambutan ya di rumah mak mertua pakcik saya ya, di rumah opah ya, di depan rumahnya. Jadi kebetulan kemarin rambutannya itu nggak berbuah, jadi kita ambil di rumah makcik yang lagi satu. And then saya memang terkejut sekali, tiba-tiba suami bawa kita ke kebun durian. Sampai saya bilang, masuk kebun durian, saya bilang sama suami saya gitu. Nah mungkin karena kebun durian itu adalah tempat yang pertama juga, dan kita nggak pernah ke sana ya. Di sini juga ada, saya rasa bukan kelalaian saya dengan anak-anak tuh ada juga. Selalunya kita tuh ada petua. Kalau kita bawa anak kita itu pertama kali ke satu tempat yang kita rasa tempat tuh memang bukan tempat yang patut untuk didatangi, untuk dikunjungi oleh anak kecil, especially baby, kita tuh ada petua cubit dia punya telinga. Jadi kita bilang, you punya family kami ya, siapa-siapa yang panggil, siapa-siapa yang nampak, siapa-siapa yang kau nampak itu jangan dilihat, pokoknya jangan ikut gitu. Terus mau pulang, ayo pulang kita yo, aku juga mak kamu, ayo pulang. Gitulah petua kami pemirsa. Jadi mungkin karena saya juga terlalu sibuk buat video, jadi saya lupa petua itu. Jadi kita masuk, and then kan hujan ya, jadi turun kita pergi langsung ke gubuk gitu. Terus saya bilang sama suami saya, jangan tinggalkan Madaven, gendong dia, saya bilang. Jadi waktu saya pergi dengan pakcik mengambil durian itu, memang saya tinggalkan Madaven dengan suami saya dan anak-anak di gubuk pemirsa. Nah masa di gubuk tuh, dia tuh ada macam agak terjatuh lah, macam biasalah kan, dia terjatuh, terpijak apa-apa gitu, jatuh, and then dia agak menangis. Sempat juga dia menangis, baru suami saya gendong gitu pemirsa, karena suami saya tengah isap rokok, jadi dia nggak serta-merta gendong, dia padamkan dulu dia punya rokok gitu pemirsa. Nah pulang dari sana, hari ini kita pulang, esoknya kan si Madaven dah start demam ya, malam tuh dia demam, terus saya bagi paracetamol, pagi demam tinggi lagi, terus kita bawa ke klinik kemarin itu pemirsa, ke klinik. Saya juga ada share kepada kalian kan. Pulang dari klinik itu pemirsa, memang start dia demam tuh, saya bilang malam langsung dia tak ada tidur, nangis, gendong nangis, letak nangis, susu tak nak makan tuh, saya paksa-paksa dia maulah. Tak pernah saya nampak dia seperti ini. Saya pikir kenapa dia meragam sangat, katakan dehidrasi tak juga ya kan, sebabnya baru start demam kot. Macam hari itu dia dehidrasi, dia sudah meragam tuh, dia tak kencing pun. Itu katakan dah dehidrasi sebab demam tinggi kan. Yang ini tak, dia masih macam biasa juga, tapi meragam dia tu lain macam, teriak-teriak dia. Lepas tu tidur 5 menit macam tu, dia akan terkejut sendiri, and then bangun terus teriak-teriak gitu. Kita gendong pun dia akan nangis, pokoknya letak nangis, pokoknya apa pun nangis. Saya curi-curi waktu juga buat video masa ni, dah 3 hari dah dengan hari ini pemirsa. Terus karena dia meragam tuh, kita bawalah ke hospital juga. Demam dah tak ada, masih kita pergi pulang dari klinik itu, saya bagi ubat, demam dah tak ada, dah okey, tapi meragam dia tuh semakin menjadi-jadi pula. And then bawa pergi hospital pun kan, hari tu saya bilang dia juga tak bagi obat karena masih 1 hari juga kan. Jadi tunggu dulu efek obat tu, tunggu dulu obat tu macam mana gitu kan. Kalau misalnya tak sembuh juga, hari ini tadi suruh bawa lagi, tapi sudah okey. Malam puncanya semalam pemirsa, dia nangis, suami saya pun sudah tak tahu, saya pun macam mana ya, dia pun sudah takut nak cakap gitu, karena saya dah 2 hari tak tidur. Jadi kata suami saya begini, tak apalah malam ini kamu tak tidur juga, esok pagi pulang kerja kita terus bawa pergi
masjid kata suami saya, yang tempat selalu saya bawa anak-anak pergi ke sana pemirsa. Tapi malam tu dia memang menjerit. Saya sudah tahu sebab saya pegang dia punya telinga tu sejuk dia punya telinga, kaki, jari semua sejuk gitu kan. Lepas tu saya bilang sama suami saya, kot ada benda yang ikut dia kot, atau apa-apa ke, atau macam tahulah anak kecil kan. Tapi ini untuk yang percaya saja pemirsa. Kalau kalian merasa tak percaya tu tak payahlah, saya tak paksa pun ya. Cuman ini kejadian yang betul-betul saya alami, jadi saya ceritakan di sinilah. Jadi suami saya pun kata, yelah saya pun rasa macam itu juga. Suami saya kata sebab macam suami saya kata dia macam gendong tu lain macam dia punya badan, kata suami saya. Jadi demam tak ada tahu, tapi dia tak mau susu, tak mau apa pun. Minum susu tu sekali saja, yang suami saya pulang beli susu tu dia minum, and then tak mau lagi. Makan tu saya paksa-paksa 3-4 suap, tapi satu hari tu adalah 10 kali saya suap dia pemirsa. Udah gitu, karena dia jerit-jerit tu kita dah tak tahu macam mana kan. Masa tu saya sudah mau nangis juga pemirsa. Saya fikir benda-benda macam ni lah yang kita perlukan keluarga macam orang tua. Karena apa? Karena yang macam ni kalau kita tak awal tahu, susah jadinya pemirsa. Ya. And then suami saya pun dia call Pak Cik lah. Pak Cik yang hari tu kita pergi rumahnya tu. And then mula-mula tu makcik yang angkat, saya sembang lah. And then saya bagi tahulah yang ceritanya macam ini, makcik macam ini. Dia kata ambil bawang putih dengan lada sikit, letak minyak, letak dekat lipatan-lipatan, katanya kayak gitu. Lepas tu kata suami saya, nanti kalau pulang pakcik tolong call saya ya. Lepas pakcik pulang, makcik call, lepas tu suami bagi tahu. Nah, jadi karena mungkin makcik sudah bagi tahu pada pakcik saya, jadi pukul 10.30 pakcik saya terus datang ke sini pemirsa. Terus dia bawa ini pemirsa, dia bawa air ini tuh udah dibacakan doa katanya. Jadi kata pakcik saya sampai di sini, dia kata bagi dia minum, terus letak dekat tangan air tu, sapukan dekat muka dia dari atas bawah itu macam dia cakap. Terus saya buat pemirsa, terus saya ambil ini air, saya letak dalam botol dia, saya suruh dia minum, lepas tu saya sapukan dekat muka Madaben pemirsa. Stop dia meragam, tak ada jerit-jerit, dia main pemirsa, terus main. Pakcik saya kata macam mana? Pakcik langsung tak ada suara, padahal pakcik saya datang, dia terjerit-jerit menangis dalam bilik sampai kami tak dengar dia datang ke rumah, tahu tak. Terus kata pakcik saya, dia tadi tanya macam guru lah. Dia kata masa kami pergi ke kebun tu, masa Madaben jatuh tu, macam ada benda lah, ada benda yang macam panggil gitu pemirsa. Macam panggil, tahulah kan macam anak kecil pun kadang dia kata lucunya atau hai ya gitu, pokoknya ditegur gitu pemirsa. Jadi nggak tahan badan anak saya, makanya dia udah pun sembuh meragam menangis saja. Jadi walaupun dia kata simpan ini air, tapi sampai sekarang pemirsa, pagi selesai saya bagi dia ubat dari dokter, saya bagi air ini minum, saya sapu ke muka, tengok sekarang udah tenang, dia tak ada meragam pemirsa. Boleh percaya boleh tak, tapi saya memang rasa macam wow gitu pemirsa, sangat-sangat wow, karena saya yang merasakan macam mana dia nangis menjerit-jerit. Bagi ini air terus diam, betul saya bilang. Jadi saya pun sangat bersyukur. Jadi saya kata sama suami saya waktu cakap tu ada benda tu macam 50-50 lah, saya percaya tak percaya saya cakap. Tapi bila ini air datang, bagi dia minum, terus sapu muka, terus tak ada nangis, terus dia lena tidur semalam. Makanya saya tadi pagi boleh masak Maggi lagi, lena tidur, tak ada lagi meragam. Kalau tak 3 hari ni, ayo 2 malam 3 hari tak ada tidur dia. Sikit saya bergerak dia nangis, jerit-jerit nangis malam, tak ada tidur. Jadi saya pun dari sini memang kemana-mana, tempat-tempat yang first time anak saya tak akan bawa. Sampai dia berumur 2 tahun ke atas saya tak akan bawa lah, terlalu berbahaya. Di sini kelalaian saya juga pemirsa. Dan saya memang terkejut juga, macam ada rasa takut juga saya waktu bawa Madaben. Cuman ya kan kebun pakcik, saya pikir gitu. Itulah dia pemirsa, untung aja nampak langsung kan. Pakcik saya pun langsung, alat makcik saya yang tahu. Dia kata macam mana dia nangis. Saya cakap dia nangis matanya macam gitu, kadang-kadang dia nangis tak mau buka mata pun, tapi dia nangis macam senja lah, tenggelam matahari, terus jerit-jerit tak berhenti dia. Jadi sekarang sudah oke dia pemirsa. Jadi itulah pemirsa, ngeri kali memang. Dan itulah dia pengalaman saya yang saya share kepada kalian. Untuk ibu-ibu juga yang masih memiliki baby macam saya ini, hati-hatilah ke tempat-tempat mana yang pertama kali kalian pergi pemirsa.
Kalau boleh hindarkan deh. Saya juga dari sini saya akan hindarkan. So, itulah dia video kita. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain video. Bye.